Atas kehadiran saudara-saudara dalam kuliah stratifikasi, mobilitas, dan kebijakan sosial. Pada saat ini, saya akan memaparkan hasil penelitian stratifikasi dan mobilitas yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kasus yang diangkat adalah kasus provinsi. Next. Penelitian ini berjudul Mobilitas Sosial Vertikal Antar Generasi, kajian terhadap masyarakat kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Penelitian ini adalah hasil penelitian disertasi sosiologi dari Indra Ratna Irawati Pati Nasarani. Next. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah pertama, pembuatan kategorisasi kelas sosial masyarakat kota di kedua provinsi. Kedua, melakukan analisis mobilitas sosial vertikal antar generasi pada masyarakat kota di kedua provinsi. Untuk analisis mobilitas sosial, peneliti melakukan analisis mobilitas absolut, mobilitas relatif, dan juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas vertikal naik. Next. Dalam pembuatan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data sekunder dengan menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey atau FLS atau Sakerti 2007. Dan untuk pembuatan kategorisasi kelas sosial, peneliti menggunakan model Weberian yang digunakan oleh Goldthorpe. Kemudian peneliti membagi masyarakat atau seluruh data itu ke dalam 6 kelas berdasarkan penghasilan dan atau keuntungan. Langkah selanjutnya adalah peneliti mengidentifikasi jenis pekerjaan apa yang ada pada setiap lapisan. Dan jenis pekerjaan itu juga bersifat multidimensi. Nah, identifikasi itu dilakukan dengan melihat pada variabel deskripsi pekerjaan. Alasan menggunakan deskripsi pekerjaan adalah untuk melihat situasi pasar tenaga kerja seperti yang dilakukan oleh Goldthorpe dan teman-teman. Next. Dari seluruh data yang dihasilkan, peneliti berhasil membuat satu kategorisasi kelas sosial yang terbagi menjadi kelas atas-atas sampai dengan kelas bawah-bawah, di mana di setiap lapisan ada jenis pekerjaan dan juga penghasilan yang diperoleh. Di bagian akhir, kalau kita melihat di baris terakhir, terdapat satu kategori, yaitu pekerja keluarga yang tidak dibayar. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa cukup banyak responden yang bekerja sebagai pekerja keluarga dan tidak menghasilkan atau tidak diberikan gaji atau tidak dibayar. Nah, kategori yang terakhir ini tidak bisa saya masukkan ke dalam analisis karena tidak sesuai dengan teori-teori dan konsep-konsep yang dipakai. Next. Pertama, kita melihat analisis mobilitas absolut. Dalam analisis mobilitas absolut, peneliti membagi dua, yaitu mobilitas ayah dan anak, dan juga ibu dan anak. Dalam setiap grafik mobilitas ini, dibagi juga menjadi dua, yaitu mobilitas inflow dan juga mobilitas outflow. Kalau di sini kita lihat secara garis besar, terlihat adanya kecenderungan yang bersifat diagonal di kedua mobilitas tersebut. Next. Baik, dari mobilitas inflow terlihat bahwa responden cenderung memiliki ayah dan ibu dengan kelas sosial yang sama dengan dirinya. Dan persentase terbesar kesamaan kelas itu berada pada kelas bawah-bawah. Rupanya dalam mobilitas outflow juga menghasilkan hasil yang kurang lebih sama. Bagaimana dengan kelas yang lain? Pada kelas atas bawah, menengah atas, dan menengah bawah, tampak ada peluang responden melakukan mobilitas vertikal naik. Namun, mobilitas vertikal naik yang terjadi bersifat jarak pendek, yaitu perubahan posisi naik pada satu kelas di atas. Next.
Selanjutnya, peneliti melakukan kajian mobilitas dengan menghitung analisis jalur atau path analysis. Temuannya memperlihatkan bahwa kelas sosial ayah berpengaruh yang paling kuat terhadap kelas sosial responden, disusul dengan pendidikan responden, usia, pendidikan ayah, dan jenis kelamin. Temuan ini sejalan dengan analisis mobilitas absolut yang telah disebutkan dalam slide yang sebelumnya. Next. Selanjutnya, peneliti juga melakukan perhitungan korelasi Somersby yang memperlihatkan adanya hubungan yang kuat antara kelas sosial ayah dan ibu terhadap anak. Dan secara statistik, hubungannya signifikan. Kembali, perhitungan ini juga mendukung temuan analisis mobilitas absolut dan juga analisis jalur seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Next. Dari temuan mengenai peluang mobilitas naik, tetap maupun turun, diperlihatkan 4 temuan. Yang pertama, peluang mobilitas laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kedua, mobilitas di Jawa Barat sama dengan di Jawa Timur. Secara lebih spesifik ketika melihat daerah tertentu, di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, ternyata mobilitasnya lebih tinggi daripada di kota-kota lain. Alasan peneliti mengambil responden dari ketiga daerah ini atau 3 kota ini adalah ketiganya dekat dengan kota besar yaitu Jakarta, di mana Jakarta menjadi pusat ekonomi, pusat politik, dan pusat segalanya. Kemudian yang keempat, peluang mobilitas dilihat dari usia. Untuk responden kelahiran 1943 sampai 1972, memiliki peluang lebih besar untuk mobilitas sosial dibandingkan responden yang lebih muda, yaitu kelahiran tahun 1973 sampai 1987. Next. Kita selanjutnya beralih kepada pertanyaan penelitian kedua, yaitu mengenai mobilitas relatif. Dari perhitungan mobilitas relatif, terlihat bahwa responden kelas yang lebih rendah semakin sulit bagi mereka untuk berpindah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Kedua, semakin tertutupnya mobilitas sosial secara relatif pada kelas sosial yang lebih rendah. Dalam hal ini, kelas bawah-bawah yang paling tertutup dalam kemungkinan melakukan mobilitas sosial. Next. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga mengenai faktor apa saja yang berpengaruh terhadap mobilitas sosial naik, dari data yang terlihat, jenis kelamin berpengaruh terhadap mobilitas sosial. Kedua, usia. Ketika kita melihat usia, ternyata peluang mobilitas naik itu terjadi pada responden usia 30 sampai 39 tahun. Kemudian peningkatan tertinggi terlihat pada responden usia 40 sampai 49. Namun kemudian menurun pada responden usia 50 sampai 64 tahun. Faktor ketiga adalah tingkat pendidikan, memiliki peran penting dalam mobilitas sosial naik. Next. Lalu bagaimana implikasi teoritis dari analisis mobilitas absolut dan relatif? Pertama, adanya kecenderungan pewarisan kelas sosial dari orang tua kepada anak, seperti yang diungkapkan oleh Ganzebung. Kemudian, Weber juga melihat mengenai kesempatan hidup. Ternyata, posisi kelas membedakan kesempatan hidup seseorang dalam peluangnya untuk melakukan mobilitas naik. Kemudian Sorokin melihat adanya ketidaksetaraan dalam kesempatan mobilitas sosial. Hal ini juga yang ditemukan dalam penelitian ini. Kemudian penelitian ini melihat bahwa kelas bawah tereksklusi dalam berkompetisi untuk mendapatkan imbalan materi, seperti yang diungkapkan oleh Saunders. Dan ketika kita melihat mengenai keadilan sosial di sini diartikan
sebagai pemberian peluang mobilitas vertikal, khususnya bagi masyarakat kelas bawah. Next. Selanjutnya, di sini sedikit akan dibahas mengenai telaah dan rekomendasi mengenai kebijakan sosial. Sejauh ini, kebijakan belum sepenuhnya membuka peluang untuk mobilitas vertikal naik. Pemerintah dalam hal ini perlu lebih memberikan perhatian pada mobilitas dan juga isu representasi dalam perumusan kebijakan. Kemudian ada beberapa rekomendasi kebijakan, baik dari ekonomi, di mana kebijakan terkait dengan usaha kecil menengah itu berpotensi mendorong mobilitas sosial. Dalam bidang pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu bisa dilakukan sejak anak berusia dini atau pada sejak pendidikan dasar mereka. Lalu pada bidang tenaga kerjaan, perlu adanya peningkatan tingkat employability dengan meningkatkan akses kepada orang untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Secara umum, rekomendasi yang bisa dipaparkan di sini adalah negara perlu merumuskan kebijakan yang berprinsip pada keadilan sosial. Next. Bagian akhir akan saya perlihatkan mengenai kesimpulan apa yang bisa diambil dari penelitian ini. Pertama, responden dengan posisi kelas saat ini cenderung berasal dari orang tua dengan kelas sosial yang sama. Kemudian, stratifikasi masyarakat bersifat relatif tertutup, terutama pada kelas atas dan bawah. Kemudian, keempat kelas yang lain memiliki peluang mobilitas vertikal naik. Dan ketertutupan masyarakat dan pengaruh orang kelas sosial orang tua memperlihatkan bahwa posisi kelas responden tergantung pada karakteristik askriptif kelas sosial, dalam hal ini orang tuanya, bukan kepada prestasi atau achievement mereka. Dan yang terakhir, dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia yang masih timpang, ternyata kondisi ketimpangan sosial juga turut memberi kontribusi pada rendahnya cairan sosial di daerah penelitian. Demikian paparan singkat mengenai hasil penelitian di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi saudara-saudara untuk melakukan penelitian yang kurang lebih sama atau bahkan lebih baik dengan daerah yang berbeda. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya.